Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beramal saleh. Di antaranya tadi kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Semoga termasuk dalam hadis Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena akan memperoleh 27 derajat. Kemudian yang kedua, kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Semoga saja termasuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menimba ilmu itu, menuntut ilmu itu, ya, wajib bagi setiap muslim. Tentu dalam menuntut ilmu, menimba ilmu itu banyak caranya. Bisa dengan membaca sendiri, mendengarkan, bertanya. Nah, apalagi zaman sekarang bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa itu jadi orang. Nah, namun ada sebuah keistimewaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Jadi menimba ilmu sendiri dengan menghadiri majelis ilmu itu sedikit ada perbedaan. Kalau orang yang menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri pengajian lah, gitu ya, maka sesuai dengan hadis tadi, man salaka thoriqan, barang siapa yang berjalan untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi keistimewaannya kalau menimba ilmu sendiri, ya berarti gugurlah kewajiban menimba ilmu. Tapi ketika sampai kita berjalan untuk menghadiri majelis ilmu, maka berarti dia akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Jadi ini keistimewaannya menghadiri majelis ilmu atau mencoba berjalan mencari ilmu. Nah, oleh karena itu zaman terdahulu, dari mulai para ulama terdahulu itu ada orang yang menimba ilmunya secara otodidak, tetapi secara umum mereka belajar kepada para syekh-syekh mereka. Bahkan ada orang yang sampai pergi jauh untuk menuntut ilmu itu. Misalnya saja Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sampai berjalan berhari-hari dari Bukhara, Rusia, daerah Tajikistan,
sampai ke Mekah, ya, sampai ke Madinah, sampai ke tempat-tempat lain dalam rangka mendapatkan hadis. Luar biasa. Imam Syafi'i Waalaikumsalam. dari Baghdad, Irak, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, ke Madinah, perjalanan yang jauh, ya, dalam rangka untuk melibat. Begitu dengan para ulama yang lain. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan, ketika seseorang ya dengan niat ikhlas untuk mencari ilmu dengan cara dia berjalan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka Allah akan mudahkan ya, orang tersebut untuk masuk surga. Maka ini sebuah motivasi agar kita semangat untuk mendapatkan ilmu. Ini jadi berjalannya ini sudah dihargai, sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya perlu ada perbedaan ketika kita mencari ilmu dengan otodidak, ya, dengan ketika kita mencari ilmunya itu mendatangi, nah, seperti majelis ilmu seperti sekarang ini, harus ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu bertanya, bisa bertanya. Kalau kita baca kitab sendiri nggak bisa bertanya, harus cari lagi. Apa maksudnya? Cari lagi. Dan kitabnya mahal. Nah ini, iya kan? Ini Berat ini. nggak bisa bertanya. Atau di YouTube lah, paling bisa komen. Nggak bisa bertanya. Walaupun ngomong apa. Maka kalau majelis ilmu seperti ini, maka memang saya mengharapkan agar bertanya sesuatu yang nggak jelas ditanyakan. Itulah perbedaannya kita menimba ilmu yang hadir dengan yang nanti kan ada streaming ini ya, nggak bisa tanya dia. Sudah streaming, ya kan? Lalu yang hadir bisa bertanya. Setiap nggak jelas tanyakan sedetail-detail. Nah, ini seperti para sahabat Rasulullah SAW ketika ada sesuatu yang nggak jelas, itu tanya kepada Rasulullah. Atau sebaliknya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat untuk mengevaluasi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, makanya sampai karena lama tidak ngisi di pengajian Ar-Rahmah ini sampai lupa judul yang terakhir kita ingat beberapa bulan yang lalu, karena tidak rutin. Saya kan hanya ikut menghadiri pengajiannya, tidak mengisi rutinnya, sehingga itu menjadi lupa apa yang sudah disampaikan dulu. Ya. Kalau rutin, biasanya kita mengingat kembali apa terakhir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah pada malam hari ini karena dalam bulan-bulan ini banyak undangan pernikahan, acara pernikahan di mana-mana. Walaupun itu sudah menjadi rutinitas setiap tahun orang menikahkan anaknya, ini ya, mengadakan acara. Perlu kita mengetahui bagaimana acara pernikahan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tentang rukunnya ya tidak jelas, tentang syaratnya sudah sering dibahas. Tapi tentang acaranya, sebenarnya Islam mengajarkan cara yang praktis mudah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah,
sebenarnya acara pernikahan itu praktis, mudah, simple, gitu. Tapi ketika kita ya mengikuti tradisi, maka susah, bisa berhari-hari itu. Nah, bisa berhari-hari. Tapi kalau menurut yang disunahkannya itu sendiri, yang disyariatkan, simple, kan tidak? Dalam hitungan jam selesai sudah. Dengan makannya itu. Dengan makan. Tapi ketika mengikuti tradisi bisa berhari-hari. Ini makanya kita perlu sebagai seorang muslim mengenal cara atau acara pernikahan yang disunahkan oleh Islam. Maka dalam kitab Minhajul Muslim, ya, pedoman seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, singkat saja. Yang pertama, dalam acara ini, acara pernikahan itu adalah al-khutbah. Ada khutbah. Karena khutbah itu adalah menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah, khutbah ini intinya adalah mengingatkan dan mengajak si calon pengantin itu untuk bertakwa kepada Allah. Intinya di situ, mengajak untuk bertakwa, sehingga nanti pernikahannya dilandaskan kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khutbah. Makanya 3 ayat yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah nikah, ya itu biasanya ada di surah Ali Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, itu selalu dibaca oleh Rasulullah ketika menasehati calon pengantin. Intinya apa? Untuk bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi biasanya Rasulullah setelah membacakan innal hamda dan seterusnya, membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian membaca ayat lagi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu takwalah, bertakwa. Kemudian membaca juga ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini 3 ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika khutbah nikah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya khutbah nikah ini selalu dibacakan, biasanya oleh para pembunuh, ya, dibacakan. Cuma sayangnya tidak diartikan, gitu. Itu saja, sudah dibacakan tapi tidak diartikan, sehingga si pengantin ini tidak paham, pesan itu tidak sampai. Jadi semacam menjadi formalitas saja membacakan ayat, ya, kadang-kadang membacakan hadis, ya kan? Nah, itu tidak diartikan, sehingga si pengantin ini nggak paham. Kecuali pengantinnya di Arab paham, ya kan? Atau pengantinnya sudah mengerti bahasa Arab paham. Tapi kalau pengantin secara umum nggak paham, perlu diterjemahkan. Itu jadi kalau adanya khutbah itu selalu ada khutbah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi intinya ada khutbah. Nah, karena khutbah itu sering dengan bahasa Arab, ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, maka diartikan itu akan lebih mengena. Ini ya
pertama. Nah yang kedua, acara pernikahan itu, ya, nah, jadi hukumnya ini sunnah, hukumnya sunnah. Ya, khutbah itu sunnah. Kalaupun tidak ada khutbah, tetap sah nikahnya. Nah, yang kedua adalah al-walimah, mengadakan walimah. Nah, mengadakan walimah. Kalau di Madura ini namanya berbeda antara walimah dan resepsi. Kan? Walaupun acaranya ada yang sama, ada yang berbeda. Walimah yang jelas undangan untuk makan. Nah, walimah. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim, maksudnya sudah diadakan apa? Walimah. Nah, sebenarnya ini selesai tak? Tapi kalau ikuti tradisi, mesti ada acara berikutnya, resepsi. Dan resepsi ini tidak dianjurkan. Jadi paling banter ya hukumnya mubah. Tapi kalau walimah hukumnya wajib. Jadi kan simpel. Jadi bisa mengajarkan kalau pernikahan itu mengadakan walimah. Jangan sampai tidak mengadakan walimah, berdosa. Karena apa? Karena hadisnya cukup banyak yang menyuruh mengadakan walimah. Aulim walau bisyatu, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Perintah mengadakan walimahnya ini wajib, sudah wajib. Nah, nanti tata caranya dalam walimah, nah ini mengundang, cara mengundang walimah ya, yang baik adalah mengundang tetangga, kanan kiri depan belakang, undang tetangga penting. Ya, yang kedua diutamakan orang-orang yang miskin, atau tidak dibedakan. Masih dibedakan itu ya pokoknya tetangga, ya, miskin kaya tunda. Nanti tetangga di sini cari tetangga. Nah, kemudian untuk mengundang para kerabat, famili. Jangan sampai mengundang teman-teman yang mampu, sementara mungkin yang dekat tidak diundang, padahal mereka yang membutuhkan, mereka miskin dan diundang. Maka ketika seorang muslim mengadakan acara walimahnya dengan cara terbalik seperti ini, ya, yang orang-orang yang mampu jauh-jauh kan diundang, sementara yang miskin-miskin tidak diundang. Iya, iya kan? Maka di sini dikatakan apa? Syarut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha may ya'tiha wa yun'a ilaiha may ya'laha. Itu menjadi sejelek-jelek makanan, yaitu makanan walimah yang acaranya orang-orang yang sebenarnya tidak ingin diundang, mereka diundang, gitu. Tapi orang yang semestinya butuh tidak diundang, itu orang-orang miskin. Itu jadi apa? Sejelek-jelek makanan. Jadi kalau mengadakan acara walimah harus seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, yang ketiga dalam acara pernikahan itu i'lanun nikah bidufin. Pertama, pengertian i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan wajib. Jadi mengumumkan pernikahan itu wajib. Diumumkan. Ini ada yang sedikit, ya, ada yang luas. Nah, mengumumkan banyak syaratnya. Nah, kalau zaman
ditufin dengan rebana. Nah, jadi kan ada rebana ada manten. Zaman dulu. Sekarang macam-macam kan cara mengumumkannya. Sekarang malah pakai undangan, pakai apa lagi? Rambutan ya misalnya. Sandro. Ini zaman saya masih kecil. Makanya macam-macam ya. Sekarang dulu 80-an. orkes. Nah, itu. Maka perlu di sini harus mengambil yang mubah, waginain mubahin, dan nyanyian yang mubah yang disebut dengan nasyid. Tapi sebenarnya nasyid itu kan sebenarnya namanya juga gina, lagu, cuma yang mubah. Jadi lagu yang isinya itu nasihat baik, ya, bukan yang apa istilahnya porno ya, atau mengarah kepada hal-hal yang negatif itu dilarang. Oleh karenanya zaman sekarang karena jarang sudah pakai pakainya salon. Nah, pakai salon, pakai mic boleh, tapi catatannya dengan lagu-lagu yang wakinain mubah, lagu-lagu yang mubah kan gitu. Evi Tamala. Nah, tinggal pilih itu, banyak yang penyanyi religi, ya kan? Duhai senang. Luar negeri kalau dalam Duhai senangnya. apa lagi tuh? Duhai senangnya pengantin baru. Oh, itu malah ini ya. Nasi dari ya. Itu yang lumrah di Madura. Ini zaman saya masih kecil tuh, tahun 75-an. Duduk bersanding. Itu sebenarnya kegembiraan. Kalau gambus Arabik itu boleh. Iya, gambus itu sebenarnya Yang tergantung isinya yang baik. isinya. Isinya yang baik. Tapi lagunya Malaysia gimana ini gambus boleh. Jadi lagu Arab itu memang ada dua. Lagu Arab yang isinya percintaan juga banyak gitu. Arab gitu. Jadi jangan dianggap Arab itu Semua baik. Itu. Arab yang religi. Jadi kalau lagu-lagu yang datangnya dari mana? Dari Mesir, kemudian dari mana? Dari Timur Tengah yang itu lagu-lagu ini, lagu sama dengan lagu Melayu sebenarnya. Ya isinya Lebanon sampai juga. tiga. Kalau di Arab Saudi kan tidak ada lagu yang nggak sampai direkam. Ya. Jadi intinya kalau ada hiburan yang mubah, ya, hiburan yang. Yang keempat dalam acara pernikahan itu adalah ad-du'a lil zawjaini, berdoa untuk pengantin, ya, laki dan perempuan, untuk suami istri. Jadi berdoa untuk kebaikan suami istri yang baru menikah. Punya sunnah. Jadi kalau kita hadir ya di acara pernikahan, terus berjumpa dengan mantennya itu, ya doanya udah hafal gitu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Yang artinya semoga Allah memberikan berkah kepadamu di saat kamu sedang mendapatkan kesenangan, dan semoga Allah memberikan berkah kepadamu di saat kamu sedang mendapatkan kesusahan. Makanya laka alaika, bedanya. Dan semoga Allah mempertemukan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang maksur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang sangat baik, yang sangat indah secara makna. Itu sebagai pengganti doa pada zaman jahiliyah
Dimana dulu kalau ada pengantin itu orang jahiliyah mengucapkan dengan ucapan ini, birrofa'i wal bani. Kalau kita terjemahkan birrofa'i wal bani itu selamat, ya, berbahagia dan semoga mendapatkan keturunan. Bagus juga ya. Maknanya bagus, tetapi diganti oleh Rasulullah. Nah itu saja diganti. Jadi artinya apa? Kan kita sama dengan bahasa Indonesia ya. Selamat ya, bahagia, semoga lekas mendapatkan keturunan. Nah itu kata-kata ini yang nampaknya baik sebenarnya itu adalah alam jahiliyah. Islam merubahnya dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ini jadi doa untuk pengantin. Yang kelima dalam acara pernikahan itu adalah ayat khulabiha fi Syawal. Jadi menikahnya itu di bulan Syawal. Kalau di hadis ini kan maksudnya walaupun nikahnya kapan saja, nanti kumpulnya mulainya di bulan Syawal. Sehingga sekarang banyak orang menikahkan anaknya di bulan Syawal. Itu anjuran saja, lil irsyad, gitu ya. Artinya apa? Di bulan Syawal itu sudah melewati puasa. Maknanya apa? Kalau baru nikah, suami istri itu kan istrinya berbulan madunya, kan gitu. Sudah lewat puasa, lewat Ramadan. Jadi lebih apa ya? Lebih baik bagi pasangan suami istri. Menikah di bulan Syawal. Nah, ini lah hikmahnya, ya. Kemudian yang keenam, idza dakhala 'ala zawjihi akhadha bi nasiyatiha. Dalam acara pernikahan itu, nah ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita ya. Ketika mau menikah itu apa? Ketika baru akdu nikah, selesai akdu nikah, pertama kali bertemu dengan istrinya, tidak akad ya. Pertama kali ketemu dengan istrinya itu dianjurkan untuk memegang ubun-ubunnya dan berdoa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya, kebaikan dan kebaikan apa yang Engkau telah ciptakan atas, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang Engkau telah ciptakan atas. Ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka disebutkan dalam hadis, ketika seorang suami di awal pernikahannya itu membaca doa ini, insya Allah istrinya akan manut, istrinya akan nurut, taat kepada suami. Istrinya akan menghargai suami. Nah ini kan karena jarang diajarkan. Itu mestinya ditulis di dalam kamar kan. Bisa membaca. Oh sekarang justru konten bambu macam-macam yang nggak ada tentunya. Justru itu kelupaan. Mestinya itu tahu di kamar pengantin, masuk langsung lihat itu. Jadi masuk kamar pengantin ada doa itu. Alhamdulillah. Sebenarnya bisa. Belum.
Belum pernah. Yang sudah ada doa ucapan terhadap pengantin banyak ya. Iya, selamat datang pengunjung baru. Barakallahu laka sekarang sudah ada. Padahal yang penting ini ya. Iya. Berarti Ini kan masuk kamarnya ini kan ya. Berarti ini lambat ya. Lambat. Kita terima ya. Nah, yang kemudian ini kan bagi ada apa namanya sakral. Seorang pengantin pria tidak pernah ketemu dengan ya, artinya tidak kenal sebelumnya dengan si Calon. istrinya kali. Jadi ketika baru ketemu dianjurkan untuk baca doa. Kalau misalnya sudah zaman sekarang biar berpacaran dari sana, ya kan? Iya. Nah ini sudah salah cara. Itu yang pertama. Kemudian yang ketujuh, ini dalam acara pernikahan itu adalah yaqulu 'inda iradatil jima'. Diajarkan kepada calon pengantinnya berdoa ketika akan hubungan suami istri. Doanya adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Makanya jauhkanlah syaitan dari keturunan kami. Karena dalam hadis apabila ditakdirkan ya, punya keturunan, punya anak, maka tidak akan diganggu oleh syaitan untuk selamanya. Ini kan hal penting privat, ya pribadi. Betul, Ustaz. Tapi jarang. Sebenarnya dulu bagus ada istilah di Madura kalau sebelum menikah apa namanya ketika itu Iya. belajar Berbahari. ya. Sebenarnya ajarkan hal-hal penting. Iya. Cuma itu dulu yang saya dengar cari ibarat. Apa hanya tidur kok, sholat, Ya. apa mendapat pelajaran, tidak tahu itu barokah. Padahal yang penting ini. Iya. Ini tata caranya. Kemudian nanti kalau mau diperluas maka diajarkan bagaimana cara mandi junub. Kan itu yang penting. Karena kalau dia sekolah umum kan nggak belajar itu. Kalau belajar di pesantren kan jelas sudah diajarkan. Tapi kalau dia SD, Mungkin bukan SMP, sekarang masih ada seperti itu. Cuma ada tanya di sana cari barokah yang dimaksud kita tidak tahu. bukan Apa belajar? Apa diajari seperti itu? Kalau sekolah madrasah itu insya Allah tahu. Madrasah dini. tentang mandi ya. Iya, mandi masalah gitu insya Allah. Tapi kalau yang doa-doa ini, Iya. ini juga tidak. Iya. Coba kita cek ya nanti kepada anak yang belajar di SMP, aliyah ya, kan agama ya, MA. iya MI di luar ya. Coba adakan penelitian. Jadi apa namanya? Kan bisa dilakukan penelitian. Apa istilahnya? Tadi kasus ya, misalnya MA mana, ya, apakah sudah mengerti tentang tata cara pernikahan Indonesia? Diangket. Eksperimen, sosial eksperimen. Nah itu kayaknya itu saya yakin kayaknya mungkin ya ada yang ngerti paling kurang dari 50%. Itu penting. Yang terakhir ke-8 yaitu yukrahu li zawjaini insya'a ma jara bainahuma min ahaditsil. Ini jadi dibenci oleh Allah bagi seorang suami istri yang menceritakan tentang hubungan mereka.
ini privat. Makanya kita ajarkan dari awal ya tentang pernikahan. Itu. Makanya orang kampung itu kalau cerai sekarang kayak nggak cocok sudah gitu. Tidak ada. Ya? Iya, benar itu. Kan ya nam. Iya. Orang kampung salah satu pernah cucu dengan luar. Dia tinggal tak cucu. Karena rasanya milik berdua. Iya. Karena itu. Kampung apa loh? Sebelum sekali ya, kena itu nggak boleh. Dia tak cocok. Dan tak ada pas. Anu. Tak ada cucu baris. Tak cucu. Cucu baris. Tak beris. Tak baris. Yang sering dengar kalau ada perpisahan itu tak beris. Tak baris. Baris itu saya maksudnya kan ada cucu baris di sini betul. Itu kan bapak saya itu SR pendidikan. Cucu orang nikah pemilik itu cucu. Tetapi dia suatu saat cerai kayak dari Persib misalnya, Tak itu baris. tak baris. Tapi kalau sampai mati itu baris. Beris. Itu kalau anak-anak mungkin yang enggak saya ngerti dari bapak saya. Yang dimaksud jodoh kombil itu kalau beris sampai kakek ini nih, sampai meninggal. Ya. Kalau berpisah mulai dari seminggu sampai berapa bulan dan tahun, ya tak beris. Tak baris. Cucu itu cuma berapa tahun itu. Jodohnya pendek, tak beris. Makanya orang Barat malah mungkin detik cucu baris. Orang Madura malah mungkin detik cucu baris punya. Saya sering dengar tapi baru paham sekarang. Iya, itu dari Istilah Madura. Karena pada di Iya. Jawa ada mungkin. Jadi terus itu San, yang doa itu San, itu kan kalau hadir barakallahu laka wa barakalaika wa jama'na bainakum afir. Misalnya Anda tadi nikah, bagi orang yang hadir barakallahu laka. Tetapi kalau Anda nikah tadi, besok lusa misalnya nasir ketemu bukan barakallahu laka wa barakalaika, cukup barakallahu laka. Saya baru tahu juga itu, pernah saya share dulu. Jadi Anda nikah tadi, saya nggak sempat hadir karena satu dengan, nah besok saya ketemu, saya bilang barakallahu laka. Kalau waktu pernikahannya Barakallahu laka wa barakalaika wa jama bainakuma khair, fi khair. Tetapi kalau besoknya bukan itu, pendek ya. cukup barakallahu laka. Kenapa ya? Jadi itu contoh Nabi kepada sahabat itu. Saya dengar kamu nikah, ya Nabi mengajar barakallahu laka, bukan barakallahu laka wa barakalaika wa jama bainakuma. Jadi nggak ada pertanyaan kenapa kalau sudah Nabi Iya, sudah contoh ya, begitu. memberikan contoh. Karena dari Nabi harus mengikuti. Iya. Mutasabihat ini. Nah, ya itu kita menguatkan analisa tadi. Ya hikmahnya kalau sudah nggak ada mantan perempuannya kan barakallahu laka. Laka. Selesai. Itu contoh Nabi. Kalau menikah kan berdua, Berdua. suami istri ya. Iya. Itu. Kalau sudah barokah. Kita catat. Saya juga baru tahu dan ya mungkin ada setengah tahun mungkin. Saya share nanti itu. Cuma orang-orang kadang-kadang kurang perhatian loh. Suatu tuh tanya lagi, yang benar udah saya ini. Nah, itulah ilmu sering lupa. Makanya harus selalu diulang-ulang. Nah, ini kan sebenarnya kan kita semestinya harus tahu ilmu ini kan sejak kita muda. Kadang-kadang kita Itu tidak- pelajaran. Anda nanti kalau mau kawin itu ditulis. Ini dicatat. Nama. Kecuali sudah hafal ya Anda. Ya, masuk belum ini aduh istilah tulis ini doa ini tulis di kamar manten. Semua bisa karena sering mengulang. Sering mengulang. Saya mustahil kalau cuma baca satu kali. Iya. Bisa. Bisa sama Mesti lupa. apalagi masih saya sendiri baca 3 kali apal ketika itu besoknya lupa karena sudah 50 ke atas. Nah kalau ditulis Itu ada sepupu saya nikah. Akadnya itu baru belajar malamnya. Besok. Kobil tuh nikah. tulis sudah sebaiknya begitu tulis. Masih ngeprint malamnya Ustaz. Kemarin. Ada lagi itu San, itu kan doa mau jima. Saya cari sampai sekarang kalau selesai. Kalau selesai, saya belum tahu. Bukan mau. Sebelum. Bukan Tadi kan sebelum dong.
mau mulai. Iya. Allah jadi Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, kalau selesai, saya pernah ditanya di Bangil itu. Kalau selesai lain ya, banyak. Lain ya, yang ada itu mau mulai start. Mulai start. Nah, finishnya belum tahu. Ada mungkin. Nanti Belum. belum. Bukan nanti akan dicari kan. Saya sampai sekarang belum ketemu. Ya kalau belum ketemu sudah bertahun-tahun berarti memang kemungkinan tidak ada. Iya. Ya. Iya kan? Berarti Kalau dari hasil secara umum alhamdulillah. Kalau dapat nikmat secara umum kan ya Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau tidak ketemu cukup alhamdulillah Iya, aja. Ya. secara umum nikmat secara umum kan di Masjid Manarul Selam. ada yang Tanya. menyampaikan. Ada yang tanya Ustaz. Iya. Oh, Tapi Tapi kalau mungkin dia pernah membaca ada mungkin ya, makanya sambil bertanya. Atau dengan kekosongannya dia bertanya apakah ada doa Iya. selesai. itu tanya ke Ustaz Faiz, Pak ada saya. Ustaz itu tanya, pernah nanya? Nggak pernah. Sampai detik ini saya belum pernah. Mungkin doa secara umum. Allahumma janibna ini sebelum. Itu start itu. Oh, sebelum. Tidak Finishnya. ada dari sini kan ketika akan. ada anunya ketika akan, Ketika. ya, berarti sebelum. Ini penting. Itu mungkin secara umum doa mendapat nikmat secara umum kan alhamdulillah. Tapi yang jelas kalau alumni mesti tahu ya. Ya belum ada. Tahu, Ini Ustaz. belum tahu. Alumni sini. Iya. Oh ya yang kedua mulai. Tapi yang sudah ini. Paning. Enggak, yang dibahas mulai dari yang 1 sampai ke Oh iya sudah. terakhir. Ya, secara kurikulum Sudah disampaikan. sudah Ada. disampaikan, tapi ada dua kemungkinan. Mungkin anak tersebut tidak masuk Oh. ketika materi ini, Materinya bisa jadi tidak tahu. Bisa lupa. ketika disampaikan dia tidur, Iya, bisa. banyak juga. Jadi banyak faktor. Sehingga kita nggak tahu kan ilmu. Atau terakhir paling ini sudah pernah baca tapi lupa. Pas yang penting-penting siswa-siswinya sakit ya, Iya. tidak mengikuti pelajaran. Cuma emang secara umum itu tahu. Doa-doa ini insya Allah tahu. Nah, kita akhiri sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. mengumpulkan undang orang. Ada istilah saya dengar kalau di kampung dulu.